Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Lembu, yang saya hormati teman-teman guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan anugerah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana kita sebagai abdi negara untuk mendidik putra-putri siswa-siswa kita di sekolah SDN 3 Lembu. Untuk menghargai waktu, saya sebelum mulai kegiatan ini saya meminta kesediaan Pak KS kiranya untuk memberikan prasangka buka dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Waktu dan kesempatan saya bacakan. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu untuk kita semua. Sebagai umat yang beragama, tiada henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat keberkahannya, yaitu berupa kesehatan, karena hanya Beliau yang bisa memberikan keberkahan itu, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berada di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif ya. Jadi saya selaku penanggung jawab di sekolah ini mengajak kepada rekan-rekan guru untuk dalam pembelajaran di kelas masing-masing untuk merubah cara kita mengajar yang dulu ya. Jadi pada saat ini kita harus memerdekakan para siswa kita ya. Jadi seperti aturan-aturan yang dulu itu melakukan pelanggaran atau kita memberikan hukuman-hukuman. Jadi itu untuk saat ini sudah sudah tidak cocok lagi diterapkan ya. Jadi mungkin lebih bagusnya kita menerapkan pujian-pujian kepada siswa, atau misalkan supaya siswa tersebut tidak kalau kita hukum itu biasanya ke teman-temannya itu dia merasa malu ya. Jadi harapannya rekan-rekan guru itu sebelum memberikan sanksi kepada siswa itu kita harus bisa mengambil atau kita harus langkah-langkah yang harus kita berikan supaya siswa itu bisa tidak mengulangi lagi. Selanjutnya saya selaku penanggung jawab di sekolah ini memberikan dukungan kepada teman-teman yang nantinya ingin atau ikut dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak ini. Terus kemudian nantinya juga kita perlu dalam kegiatan ini meminta dukungan kepada komite atau orang tua siswa agar kegiatan-kegiatan pembelajaran yang di sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini.
Dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om. Demikian tadi penyampaian perawatan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Lalempu. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan-harapan beliau pada kita sekalian tentang kemajuan sekolah kita dapat terwujud. Sebelum saya memasuki pada topik kita hari ini, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu alur daripada pendidikan calon guru penggerak yang saya lewati, yang harus saya lakukan. Ini adalah salah satu aksi nyata yang harus saya buat sebagai pertanggungjawaban saya dalam mengikuti pendidikan. Dan ini dalam untuk modul 1.4. Selanjutnya untuk memulai kegiatan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita sebentar mungkin membutuhkan waktu agak sedikit lama berjalan sesuai apa yang kita harapkan semua. Karena itu saya mengajak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, dalam penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, di sini ada budaya positif yang perlu kita yang digaris di dalam penulisannya satu sangat agak besar. Mungkin dari Bapak Ibu ada pemahaman apa tentang budaya positif? Menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik, luar biasa, sangat bagus. Ada lagi? Itu memudayakan yang sekeliling yang baik juga, yang Satu hal yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik ya Bu ya. yang bisa Oke, luar biasa, terima kasih Ibu. Kita akan menggali lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya budaya positif? Nah, ini dia. Konsep inti daripada budaya positif Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dalam pembelajaran dalam paradigma baru, pembelajaran yang dimaksud adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu sudah familiar apa sih itu profil pelajar Pancasila? Dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, berikutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelum saya menjelaskan hal ini, saya ingin kita Bapak Ibu berpasangan berhadapan, silakan. Saya minta sedikit Pak KS, kita bergabung dengan salah satu teman kita. Berhadapan ya, lebih dekat ya. Ya, oke. Baik. Yang ingin, ini adalah sebuah permainan Ibu ya. Saya ingin dari Bapak Ibu satu orang kita ada permainan tangan, menggenggam tangan. Ibu satu orang menggenggam tangan. Ya, satu orang saja, yang satu orang tidak usah. Satu tangan saja. Kemudian yang menggenggam tangan itu berpikir satu hal yang paling berharga dalam hidup Ibu atau Bapak, satu hal yang paling berharga, sehingga Ibu harus mempertahankan yang ada dalam genggaman Ibu.
Bapak ya, siap? Dan teman yang satunya, bagaimana upaya ibu untuk supaya bapak atau ibu yang menggenggam tangan ini bisa membuka tangannya? Ibu boleh merayu, ibu boleh menjanjikan sesuatu, ibu boleh menggelitkan, atau apapun saja, ibu bisa lakukan. Berupaya semaksimal mungkin supaya bisa terbuka. Tapi ingat, yang menggenggam juga berupaya bagaimana hal yang berharga ini apa dipertahankan atau boleh diberikan kepada temannya. Siap ibu, kita mulai. Silakan. Dirayu, diapakan sebisa mungkin. Ayo silakan lakukan upaya bu semaksimal mungkin sebisa mungkinnya ibu bisa lakukan supaya tangan sudah cukup. Masih ada perjuangannya ibu yang berusaha membuka. Oh, baiklah. Dan kita tepuk tangan dulu sebentar. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah ketika ibu atau bapak menggenggam begitu kuat tanpa mengizinkan temannya dengan rayuan, dengan bujukan apapun, apa yang tersirat pada ini? Apa yang terpikir? Siapa yang mengontrol diri kita untuk membuka atau menggenggam erat genggaman tangan itu? Diri sendiri. Baik, luar biasa. Diri sendiri. Satu-satunya orang yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Teman saya kemarin pas kegiatan itu menjanjikan umroh. Dikasih saya jadi umroh 1 kali. Tapi jajan apapun dia tidak, tetap lebih berharga apa yang ada di dalam tangannya. Nah, sekarang kita kepada misconception. Ternyata anak-anak kita pun seperti itu. Ya. Ketika dia sudah mempunyai keyakinan yang kuat pada dirinya, bahkan bujukan apapun yang kita lakukan mungkin tidak berpengaruh untuk dirinya. Ini adalah tentang ilusi kontrol terhadap murid. Yang pertama, kita seorang guru seolah-olah kita mampu, kita kendalikan murid kita itu, ternyata tidak. Ya, ternyata kita tidak seperti itu. Itu kesalahannya. Ilusi hanya harapan kosong. Ilusi kecil ya. Berikutnya, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sehingga kita mendidik anak-anak kan ya. Itu harapan kita adalah dengan kita lakukan itu karakter anak akan tumbuh lebih baik. Ternyata itu juga ilusi. Ilusi yang ketiga adalah bahwa semua kegiatan positif efektif dan bermanfaat. Kegiatan positif, semua kegiatan-kegiatan yang positif itu bermanfaat. Itu juga ilusi. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sering kita lakukan kepada anak-anak. Ya. Berikutnya. Itu ilusi. Itu hanya angan kita, anggapan kita, ternyata yang kita lakukan itu tidak terjadi. Nah, berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita semua. Tapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon juga mengatakan orang lain itu bisa mengontrol kita. Ternyata teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya adalah dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon juga, model berpikir menang kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Sama ketika kita melakukan hukuman terhadap siswa. Ya, misalkan siswa melakukan hal apa ya yang bisa
lakukan di hukum? Saya di dalam kelas. Oke, ibu dalam kelas. Temannya. Mengganggu temannya atau yang jahil gitu ya. Oke, ketika kita menghukum dengan sanksi pemberian sanksi apa? Atau kita menegur dengan keras, dengan suara sedikit meninggi, seolah-olah kita menang, ya? Kita menang, tetapi dalam dewan anak dia kalah. Jadi posisi yang dimaksud model adalah kita dengan siswa. Hubungan kita menang, tetapi siswa dia memiliki apa ya? Dalam perasaannya ada sedikit terluka. Dan itu diingat selama dia, iya sepanjang hayatnya, ya. Saya pernah punya siswa, pernah saya curi perutnya, ternyata sampai hari ini dia mengingat. Nah itu yang dimaksud. Nah kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang, artinya apa? Ketika kita melakukan teori kontrol, maka siswa dia tidak merasa tidak merasa diintimidasi oleh guru. Kita tidak seolah-olah menguasai anak tetap memiliki kemerdekaan seperti itu. Selanjutnya adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif berarti berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan tanpa imbalan, penghargaan atau rewards, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu dilakukannya dari hati sendiri, dari dalam diri anak sendiri itu melakukannya dengan ikhlasan, sehingga walaupun kita tidak dengan ancaman, tidak dengan hukuman, itu anak akan dengan terbuka pemikirannya untuk melakukannya sendiri. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan apa sih? Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Bapak dan Ibu sekalian, nilai yang disepakati bersama, nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari bangsa, suku, agama, ataupun latar belakang yang lainnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini seperti ada beberapa organisasi atau institusi. Yang pertama dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah sangat familiar buat kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Menurut Ibro Primari Year Program, ini salah satu organisasi. Nilai-nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dalam keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia. Setiap diri kita, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kemudian 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita tahu dalam bertahan hidup itu seperti kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk berharap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah mandiri, memiliki tentang kebebasan. Itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru,
mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, ya, antusiasme, serta lain, ada beberapa kegiatan. Nah, kebutuhan yang dimaksud adalah kalau kita kaitkan ke dalam kehidupan anak-anak siswa kita, apapun yang dilakukan oleh siswa kita itu adalah usaha mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, saya contohkan gini, ketika anak-anak iseng menjahili temannya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan? Kesenangan, benar sekali Bu, luar biasa. Kesenangan, mereka butuh kesenangan. Ternyata kalau ditanya kenapa ganggu si A? Enggak, iseng aja, seperti itu ya. Dia tidak punya alasan, memang dia punya kesenangan seperti itu. Kemudian lagi, ketika berharap, misalkan gini, ada mungkin anak-anak yang kalau di kelas rendah ya Ibu ya, mereka belajarnya kita suruh nulisnya malah lari. Ya, kita sementara bicara, dia ngomong lebih keras daripada kita. Ya, kira-kira kalau seperti itu kebutuhan dasar anak ini apa yang ingin dipenuhi? Kebebasan, luar biasa. Itulah semua itu Bapak Ibu ya. Yang dilakukan anak-anak itu bukan tidak beralasan, tetapi memang kebutuhan mereka. Ada alasannya di balik mereka melakukannya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa yang mendasari manusia melakukan itu? Apa yang mendasari anak-anak diri kita melakukan sesuatu hal? Motivasi ini ada dua macam Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu biasanya ketika melakukan suatu hal itu bertujuan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian alasannya yang lain adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ketika anak-anak kerja PR, kira-kira dia apa yang diharapkan? Itu merupakan eksternal atau internal Bapak Ibu? Bisa jadi internal, bisa jadi eksternal. Ketika dia mengharapkan, saya buat PR supaya dapat nilai bagus, maka yang dilakukannya adalah motivasi eksternal. Dia berharap ada penghargaan, ada nilai, asal supaya dipuji di guru pagi-pagi menyapu yang rajin. Nah, itu dia eksternal. Tetapi kalau yang motivasi internal Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Ketika anak membersihkan kelas, bukan karena dia tugas piketnya, misalkan, bukan karena dia ingin mendapatkan pujian dari gurunya, ya, dia melakukannya dengan tulus. Dia mengerti bahwa ketika dia melakukannya akan menjaga kebersihan kelasnya. Dia yakini kebersihan kelas itu sangat penting untuk lingkungan belajar yang nyaman. Maka itu adalah motivasi internal. Selanjutnya, ketika anak melakukan selain dari oleh motivasi yang kedua tadi, ini adalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Itu yang dimaksud hukuman. Yang berikutnya, konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi sikap guru selalu memonitor murid. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu lebih sering kepada hukuman, konsekuensi atau restitusi. Banyak kesering ke hukuman. Baik. Hukuman tidak terencana tiba-tiba saja ya. Ketika anak-anak misalkan seperti itu, kita langsung berarti itu keberpihakan kita saja yang berpihak. Sedangkan ke konsekuensi itu misalkan dari aturan yang sudah ada, tata tertib yang sudah ada, kemudian melanggar, nah itu dia artinya konsekuensi. Kalau restitusi itu kita bawa anak-anak supaya dari apa yang mereka katakan
pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, itu kemudian dia mampu mencari solusi dari kesalahan tadi untuk memperbaiki dirinya. Berikutnya adalah di 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pemantau. Yang ketiga, membuat rasa bersalah. Yang keempat, teman. Dan yang kelima adalah manajer. Yang bagaimana 5 posisi itu kita lihat berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam contoh di sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi penghukum. Ini biasa kita lakukan. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kita posisinya guru kita sebagai penghukum. Atau ada yang lainnya. Kemudian ketika posisi kita dalam membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Bahasanya seperti itu. Kita membuat bahwa ini anak mengakui, oh ternyata yang dilakukan itu salah. Jadi kita tidak langsung seperti pada kalimat pertama. Yang berikutnya adalah kita sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini posisi sebagai teman. Yang berikutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini memantau. Posisi kita sebagai pemantau terhadap siswa. Yang berikutnya adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya, dalam posisi manajer, kita diharapkan ketika anak mengetahui kesalahannya, kemudian kita membawa anak-anak untuk mencari atau memperbaiki dari kesalahan itu. Kira-kira kalau selama ini kita terhadap posisi kontrol guru terhadap siswa ini banyak kemana ya, teman-teman ya, Bapak Ibu? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya yang kedua dan yang ketiga. Kedua dengan penghukum dengan Teman. Baik. Dan itu mungkin kelima-limanya pernah kita lakukan ya Bapak Ibu ya? Iya, pernah kita lakukan. Yang paling sering kita menghukum langsung tidak pungut sampah lari atau tidak pakai kaos kaki lari. Berikutnya Bapak Ibu, nah kalau dari kalimat ini kira-kira kita masuk di posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima posisi tadi kita masuk mana? Yang kedua apa kita lihat dulu yang kedua? Membuat rasa bersalah. Oke, benar sekali Bu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada sesuatu yang pernah dilakukan kesalahan yang dulu, dia melakukannya lagi. Berarti dia masuk di mana? Oke, saya buka itu. Ya, benar, dia masih di pemantau. Ya, dia pantau, kita sebagai guru memantau. Ini anak sudah pernah melakukannya, kok lakukan lagi? Jadi ada perbuatan atau perlakuan yang serupa mungkin pernah dilakukannya. Baik, selanjutnya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dia masuk posisi apa? Oke, manajer ya, luar biasa. Yang berikutnya, ayolah lakukan ini demi ibu ya. Teman, benar. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Satu lagi posisi yang belum Bapak. Manajer sudah tadi rencana. Ketika kita melakukan rencana untuk itu dia manajer. Oke, saya kembalikan.
Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dong kita semua. Oke, Ibu Bapak, kalau saya menyebut SD 3 Lalembu, tolong sebut dengan luar biasa. Siap? SD 3 Lalembu. Luar biasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kita akan munculkan di sini. Keyakinan kelas, Bapak Ibu, dia bersifat abstrak. Suatu saat bisa saja berubah. Kalau kita menginginkannya, kalau anak-anak menyepakatinya. Yang berikutnya adalah berupa pernyataan universal. Dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekelas. Kalau selama ini yang ada di kelas kita keyakinan atau peraturan, Bapak Ibu? Peraturan. Peraturan dengan keyakinan kelas pembuatannya, cara menentukannya ketika peraturan kita hanya searah saja, pihak sekolah saja yang membuatnya, sementara keyakinan melibatkan anak-anak. Anak-anak diajak apa sih yang baik untuk kelancaran kegiatan belajar kita supaya kita nyaman, kita tenang, kita mudah untuk mengikuti pelajaran. Seperti itu. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sisi segitiga ini menstabilkan identitas. Yang pertama, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini tentunya ketika kita melakukan proses segitiga restitusi, kita harus memiliki dulu keyakinan kelasnya. Makanya nanti setelah ini Bapak Ibu diharapkan untuk bisa membuat keyakinan kelas. Nah, tahapan yang pertama di segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang biasa kita lakukan atau kita yang bisa kalimat yang diungkapkan untuk menstabilkan identitas anak-anak ini adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu, Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat yang kita ungkapkan dalam kita menstabilkan identitas siswa. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Mengapa kamu tidak melakukannya yang lebih buruk dari ini ya? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kalimat ini semuanya adalah tentang validasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi searah intrinsik. Kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita? Ini menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini dalam kalimat menanyakan keyakinan. Yang berikutnya adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sebagaimana tersambung dalam standar nasional pendidikan. Jadi harapannya adalah kita sebagai guru dari 5 posisi tadi adalah yang tepat adalah sebagai kita di posisi manajer agar kita bisa melakukan proses yang disebut dengan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam penyebaran dan penerapan pemahaman budaya positif di sekolah kita. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya juga akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Boleh Bapak Ibu satu dua orang bertanya? Saya Bu. Ya silakan. Dari pemaparan penjelasan ini. Kesempatan yang diberikan pada saya. Pertanyaan saya di sini terkait dengan budaya positif yang Ibu jelaskan, yaitu pertanyaannya adalah disiplin budaya positif yang seperti apakah yang bisa kita terapkan di sekolah ini, baik untuk kelas rendah maupun kelas tinggi, agar bisa mencapai kira-kira menuju sekolah yang diharapkan seperti saat ini. Baik, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya, sangat luar biasa. Bagaimana kita melakukan kegiatan yang atau budaya positif ini terkait dengan lingkungan sekolah kita di kelas dan tinggi maupun rendah. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa melakukan budaya positif, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Ya, dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa seperti itu? Ketika langkah pertama kita membuat ini bersama anak-anak, ketika keyakinan kelas kemudian dibentuk di kelas tersebut, dan bukan gurunya, guru kita hanya mengarahkan saja apa-apa yang kita lakukan di dalam kelas itu, kita tawarkan kepada anak-anak. Nah, ketika terbentuk itu, Bapak Ibu ya, maka yang dilakukan anak-anak itu bukan lagi karena dia takut dengan ancaman atau dengan hukuman yang biasa selama ini kita berikan karena aturan kelas kita yang sudah dibentuk seperti itu, ya. Jadi ketika katakan satu keyakinan kelas, saya ambilkan contoh. Kalau kelas supaya lebih nyaman belajar kan anak harus apa yang dilakukan anak siswa itu tertib ya, melakukan pembelajaran dengan tertib itu salah satu. Seandainya itu nanti sebagai keyakinan di kelas kita, di kelas ibu, maka dengan sendirinya anak-anak dia tahu bahwa kita meyakini bahwa belajar itu harus tertib. Ketika anak itu yang munculnya itu kan dari anak-anak, bukan dari kita. Hei tertib ya, bukan seperti itu. Tapi anak-anak tahu bahwa dia meyakini bahwa belajar itu tertib. Dari dalam, makanya tadi ada istilahnya motivasi internal dari dalam diri. Ketika kita yakin bahwa sesuatu hal itu positif bagi dirinya, maka dia akan melakukannya dengan senang hati seperti itu. Dan banyak lagi kegiatan yang lain yang kita bisa lakukan. Tetapi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita semua lakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nanti setelah ini saya akan membuat keyakinan kelas di kelas 6. Bapak Ibu boleh gabung, boleh tidak. Nanti kalau Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu panggil saya untuk ikut membantu memfasilitasi Bapak Ibu di kelas. Saya siap. Demikian Ibu, mudah-mudahan membantu dengan pertanyaan Ibu. Ada lagi? Silakan. Pakai mic-nya Bu. Membuat keyakinan kelas itu sebaiknya itu
tiap bulan atau per semester atau untuk 1 tahun atau seperti apa Bu contohnya? Karena biasa kan anak-anak kan mungkin dengan aturan seperti ini, siapa tahu mungkin ada lagi yang lain Bu aturannya, siapa tahu ya namanya anak-anak enggak. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya Ibu. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kapan sih waktunya yang baik? Apakah setahun sekali? Apakah setiap semester? Ataukah setiap minggu? Ataukah setiap saat bisa berubah? Dia abstrak Bapak Ibu ya. Dia bisa berubah kapan saja. Selama itu dia pilih bersama anak-anak. Misalkan gini, awal semester. Di awal semester Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Tetapi dalam perjalanan semester itu, kemudian ada sesuatu hal yang kurang ini ternyata keyakinan kelas kita ini kurang dari yang sudah ada. Kita kan nanya gini, setelah keyakinan kelas itu dibentuk, kan kita akan tempel di tempat yang mudah dilihat. Dan itu anak kan ada tangannya ini loh Bu, semua setelah itu setelah disepakati keyakinan kita ada tangan. Nah, nanti berjalannya waktu, ternyata ada pemikiran baru ya, ada ide-ide baru supaya gimana sih kelas kita itu supaya lebih nyaman lagi, bisa berubah, bisa. Selama itu berasal dari anak-anak kita. Apa? Biasanya itu kadang ketika kita melakukan pembelajaran, ternyata baru kepikiran ini harusnya di kelas kita harus ada keyakinannya seperti ini supaya pembelajarannya lebih bagus. Seperti itu. Dan muncul kembali, tidak masalah, tidak harus bertahun, tidak. Setiap ganti, setiap yang jelas jangan keyakinan kelas tahun ini dipakai di yang berikutnya, di kelas berikutnya, itu yang tidak boleh. Cukup Ibu? Sudah. Masih ada? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas waktu dan kesempatan serta motivasi juga serta dukungan Bapak Ibu terhadap saya. Sekali lagi saya sampaikan di awal tadi bahwa ini adalah alur dalam pendidikan saya menjadi calon guru penggerak, sehingga ini memang harus dilaksanakan dan kedepannya akan lagi ada kegiatan-kegiatan yang tuntutan saya untuk melakukan hal itu. Dan saya berharap bahwa dalam kesempatan ini juga saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk kita daftar di calon guru penggerak angkatan 11. Karena kita tidak tahu apakah kuota Ponsel akan bertahan sampai ke angkatan 13. Ayo semangat Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat pagi anak-anak. Guru ingin dengar semangatnya. Selamat pagi. Luar biasa. Apa kabar kalian semuanya? Luar biasa hebat. Baik, dengan kegiatan kita hari ini ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu dibuat tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, budaya ataupun apapun itu yang ada menjadi perbedaan pada diri kita. Tetapi nanti keyakinan kelas itu dibuat sebagai perilaku positif yang bisa kita lakukan, kita terapkan di kelas kita supaya tujuan pembelajaran kalian di kelas itu tercapai. Baik, pertama Ibu ingin bertanya, kelas yang seperti apa yang kalian bayangkan supaya belajarmu itu nyaman, belajarmu itu tetap semangat, senang, menyenangkan di kelas ini seperti apa? Tidak boleh tidak berbicara kasar, ya. Tapi jawaban-jawaban itu kamu tuliskan di kertas ini. Nanti kita akan tempel, ya. Jawabannya boleh lebih dari satu. Kalau ada lebih dari satu, Bu, saya jawabannya lebih dari satu.
kalian tentang situasi kelas kita yang bagaimana. Kita akan membuat ini usulan itu sebagai kesepakatan, kemudian kesepakatan kita akan ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ayo silakan berpikir, berekspresikan masukan jawaban kamu dalam kelas. Ya Bu, sudah? Kan kalau di sini kalau yang sudah, dan di sini kalau yang sudah silakan. Yakin? Cukup ini saja. Oke, sekarang kita akan sepakati ini. Kita akan sepakati ini menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Kita baca bersama. Ini Ibu hapus. Disampaikan caranya. Saya meyakini kelas kita yang saling menghargai. Saya meyakini kelas yang toleransi. Seterusnya dibaca bersamaan ya. Ya. 1, 2, 3. Saya meyakini kelas yang terus lagi. Saya meyakini
Empat. Datang tepat waktu. Lima. Gunakan pakaian sesuai peraturan. Gunakan pakaian rapi sesuai ketentuan. Enam. Tanggung jawab. Oke. Beri tepuk tangan. Baik, hari ini kita sudah selesaikan satu aktivitas membuat keyakinan kelas, dan ini akan kita, setelah kita tanda tangani, kita akan berlakukan mulai besok. Jadi ingat apa-apa yang sudah kamu tuliskan di situ tadi, kita akan lakukan setiap hari. Dan nanti kita akan ubah, dia bukan lagi di papan tulis tapi di dalam kertas. Ya, supaya lebih jelas lagi. Nanti kalau ada kesempatan aku kita hias dia sebenarnya. Oke, cukup untuk hari ini. Sangat senang sekali. Ya, saya sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Agar membuat kita lebih baik lagi. Dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat menambah rasa tanggung jawab.